Ibu jamaah sholat zuhur wa ta'ala, sebagaimana biasa setiap hari Selasa dan hari Kamis sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau untuk zuhur. Dan insyaallah pada siang hari ini yang menyampaikan adalah Bapak Ustaz Jody Saputra Putih. Sambil menunggu jamaah yang dalam berwudu ataupun dalam perjalanan. Dan harus untuk kita silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita sampaikan kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kepada Nabi kita dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kultur zuhur kali ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, judul kultur kita adalah 3 tanda hamba-hamba Allah yang mengingat tentang kematian. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 185, begitu Allah menegaskan tentang bahwa tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan namanya kematian. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, disuruh oleh Rasulullah kita sebagai umatnya, aksiru zikroha bin dajjal al-maut, perbanyaklah mengingat, kata Nabi, mengingat sesuatu yang bisa memutus kelezatan yang di maut, kematian. Maka dalam hidup ini Bapak Ibu, yang paling dekat itu dengan kita bukanlah anak, bukan istri, bukan keluarga. Biarpun mereka 24 jam hampir bersama dengan kita, tapi yang paling dekat itu bukanlah itu semua. Tapi yang paling dekat itu adalah dengan kita. Pasangan dari hidup adalah kematian. Maka kata para ulama, paling tidak ada 3 tanda orang yang mengingat kematian. Yang pertama Bapak Ibu, tandanya orang itu selalu mengingat bahwa dia akan mati, dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dilihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita umatnya, wallahi demi Allah, kata Rasulullah dalam hadis, inni la astaghfirullahalazim, demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku beristighfar itu kepada Allah 70 marrah, 70 kali, atau lebih banyak dari 70 kali sehari semalam. Rasulullah kita kenal orang yang maksum, bersih, tidak punya dosa dan dijamin Allah masuk surga. Tapi beliau masih mengajarkan dan mempraktekkan kepada kita bahwa istighfarnya beliau itu paling sedikit sehari semalam, kadang 70 kali, dalam satu hadis lagi sebanyak 100 kali.
Bagaimana mungkin kita yang setiap hari melakukan dosa, mata memandang bisa berbuat dosa, tangan menyentuh bisa berbuat dosa, kemudian telinga mendengar bisa berbuat dosa, apalagi juga akal pikiran yang sering kita berburuk sangka itu juga merupakan dosa yang kita lakukan. Bagaimana orang yang mengingat kematian itu sangat dekat dalam hidupnya, yang bisa kita lakukan adalah pertanda dia ingat kematian, dia akan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat taubat itu yang pertama adalah ada penyesalan. Setelah muncul penyesalan, barulah kemudian punya iktikad. Jangan pernah untuk mengulangi pekerjaan dosa yang sama dengan itu tadi. Setelah itu muncullah iktikad, baru berazam memutus mata rantai, tidak akan pernah lagi mengulangi dosa yang sama, dan dia akan berusaha mengganti itu semua dengan amal-amal soleh. Kalau hubungan dosanya kepada Allah cukup demikian saja. Tapi kalau hubungan kepada manusia itu harus diselesaikan. Ucapan yang menyinggung, minta maaf. Harta yang diambil, kembalikan. Maka dalam bersama masuk manusia itu lebih sulit dibandingkan bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mari sama-sama kita perbanyak taubat kepada Allah kalau kita termasuk golongan orang-orang yang mengingat tentang kematian. Yang kedua, kata ulama, orang yang sering mengingat kematian itu tandanya adalah punya sifat qanaah. Qanaah itu, Bapak Ibu, merasa puas dengan apa yang sudah direzekikan Allah kepadanya. Sifat qanaah ini mahal harganya, Bapak Ibu. Karena orang yang punya sifat qanaah, dia akan merasa senantiasa puas, cukup dengan pemberian Allah, sehingga Allah keluarkan dari hatinya sifat tamak, rakus, tidak pernah cukup, sehingga dia sangat-sangat membabi buta dalam kehidupan ini. Kalau dibalik, orang yang tak mengingat mati, dia akan punya sifat yang sangat-sangat menggebu-gebu dalam keduniaan ini. Dapat satu, ingin dua. Dapat tiga, ingin empat. Tidak ada berkesudahan cita-citanya, dan tidak pernah hatinya merasa puas dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Maka kalau orientasi orang ini adalah dunia, maka tentu akan tinggallah ibadah, amal-amal solehnya. Orang yang mengingat kematian, dia akan diberi Allah sifat qanaah, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa sederhananya, kita gampang puas dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nanti pada akhirnya muncul rasa syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah saudaraku, rasa syukur itulah yang menjadikan kita mendapatkan kecukupan dalam kehidupan ini. Asal Bapak merasa syukur apa yang diberi Allah hari ini, maka Bapak akan merasa ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman jiwa dalam menjalani kehidupan ini. Yang terakhir, yang ketiga adalah orang yang banyak mengingat kematian itu adalah yang pertama, banyakkan istighfar, dan yang kedua, usahakan Bapak Ibu dalam masalah hidup ini ada sifat qanaah, dan yang terakhir adalah sifat yang harus kita miliki, mempersiapkan senantiasa bekal yang akan dibawa mati, yakni meningkatkan amal-amal soleh. Kalau orangnya ingat mati, pasti akan punya semangat dalam melakukan amal-amal soleh. Panggilan azan ini 5 kali sehari semalam, ini merupakan Allah sedang berpesan, setiap selesai kamu melakukan satu kebaikan, maka akan menyusul kebaikan yang lain. Tadi sebelum kita memenuhi panggilan azan zuhur, kita sedang beraktivitas mencari rezeki yang halal, itu juga ibadah. Tapi Allah ingin pindahkan ibadah itu lagi
bapak dipanggil, ibu dipanggil, ustaz dipanggil, kita semua dipanggil. Biarlah ibadah tadi ketika kita mencari rezeki ada, tapi ini sekarang ibadahnya lain dari pahalanya diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan sholat berjamaah. Tiga perkara ini Bapak Ibu yang bisa disampaikan, mari sama-sama kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Orang yang senantiasa ingat dalam kematian, banyak-banyak taubat, dan juga punya sifat qanaah, dan juga bersemangat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.